Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan renungan firman Tuhan yang Tuhan percayakan hamba-Mu sampaikan bagi kami sekalian. Karena itu kami membuka hati kami dan membiarkan firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, karena firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita sekalian dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita semua menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita ini sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, yang bisa mengganggu ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita, ketenangan pikiran kita. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan menyediakan bagi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang Tuhan pakai untuk memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Berbagai permasalahan yang kita alami, baik itu dalam hubungan kita dengan istri atau dengan suami, atau dalam keluarga, dalam hubungan pelayanan dengan teman-teman di gereja, teman sepelayanan sebagai hamba Tuhan, juga dalam hubungan kemasyarakatan, ada banyak hal yang bisa terjadi yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita. Mungkin kita benar, tapi orang kemudian menyalahkan kita, dan hal-hal inilah yang mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Dan hal ini juga mengganggu kita dalam membangun hubungan dengan orang lain dan membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ada sentosa di dalam batin kita yang kita bisa alami dalam kehidupan kita kalau kita membuka diri kita dan membiarkan damai sejahtera dari Bapa kita di surga itu memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Jadi pikiran kita, hati kita terpelihara dengan damai sejahtera yang Bapa kita curahkan dalam hidup kita. Itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa kita ini carang dan dia pokok anggur. Oleh karena itu kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan, dan kita melekat sama seperti cabang pada pokok anggur, supaya damai sejahtera yang dari Bapa itu melalui hubungan yang intim yang kita jalin dengan Yesus, melalui doa, melalui ucapan syukur, itulah yang melimpahkan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal kita, segala pikiran kita, dan Tuhan memakai itu untuk melihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa, doa-doa yang saudara panjatkan mungkin sampai hari ini belum juga terjawab, dan mulai timbul keraguan seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan, Tuhan tidak menjawab. Namun melalui kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan kita terpengaruh oleh situasi apapun, walaupun mungkin kita sudah berdoa sekian lama, namun sampai saat ini doa itu belum terjawab seperti yang kita kehendaki. Namun kita tetap berdoa, kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, sebab dengan kita berdoa itu merupakan jalan yang kita jalin untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sama seperti kita sebagai carang yang melekat pada pokok anggur. Dengan jalan itu kita tetap tinggal dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita berdoa kepada Bapa di surga, biar Bapa sendiri dengan kuasa yang Dia miliki memelihara hati kita, pikiran kita dengan damai sejahteranya, sehingga kita tetap memiliki damai sejahtera dari Allah di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang mungkin penuh dengan kesulitan dan tantangan, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap berjalan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apapun situasi yang kita alami tidak akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, tidak akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain, karena Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu pastikan diri kita untuk kita membuka hati kita dan membiarkan Dia, Tuhan damai sejahtera, menguasai hati kita, menguasai hidup kita, supaya damai sejahteranya itu terus menerus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Dia yang memimpin kita, karena Dia Tuhan damai sejahtera kita yang akan menopang hidup kita
dan kita melalui jalan-jalan yang penuh dengan liku-liku, dengan kekuatan yang kita miliki dari Dia Tuhan, sumber damai sejahtera kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa membuka diri, supaya damai sejahteranya yang melampaui segala akal Dia pakai untuk melihara hati kita, pikiran kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita senantiasa dapat menikmati kehidupan dalam suatu hubungan yang penuh dengan kedamaian dengan Tuhan dan juga satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kami sudah dengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerima kebenaran itu tertanam dalam hati kami, karena inilah jaminan dari Tuhan. Melalui kebenaran ini, pada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itu memelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu, mungkin dalam keadaan sakit, kami Tuhan jamah dan sembuhkan apapun penyakit pada bagian tubuh, apapun penyakit itu ada, kami usir dalam nama Yesus, kami lenyapkan dalam nama Yesus, biar kesembuhan dari Tuhan mengalir dan umat menerima kesembuhan mereka sekarang ini juga. Apabila mereka dalam kekurangan, kami Tuhan tolong mereka, berikan kepada mereka jalan keluar untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan dalam kekurangan-kekurangan yang mereka alami. Tuhan buka jalan, beri pekerjaan, dan mereka juga dapat menggunakan kemampuan yang ada pada diri mereka untuk mereka bekerja, dan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, mereka dapat memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Apabila ada yang berdosa, ampuni ya Tuhan, pulihkan hidup kami, biar kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan di dalam suatu hubungan yang dipulihkan Tuhan melalui pengampunan yang Tuhan lakukan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Apabila ada yang lemah, kuatkan ya Tuhan. Apabila yang sudah mulai bimbang, ragu akan Tuhan, akan kasih Tuhan, tetapkan iman mereka pada Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, ini doa kami yang akan panjatkan kepada-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.